Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Fari Manggala dari kelas KPI 1B dengan NIM 124402045. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Dakwah yang diampu oleh dosen Dr. Ummi Halwati, SOSI MAG. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Dakwah. Yang pertama ada pengertian dakwah. Dakwah dalam bahasa Arab yaitu da'a yad'u, yang artinya adalah mengajak, menyeru dan memanggil. Secara bahasa, dakwah itu berasal dari kata al-nida yang artinya adalah menyeru, memanggil. Secara istilah, dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah, menyeru kebaikan dan melarang keburukannya. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup dakwah. Ruang lingkup dakwah itu ada 3. Yang pertama ada at-taujih, yang kedua ada al-tashhir, yang ketiga ada al-rara. Yang pertama itu ada at-taujih. At-taujih itu adalah memberi tuntunan dan pedoman kepada yang baik. Lalu selanjutnya ada at-tashhir. At-tashhir itu adalah mengubah dan memperbaiki keadaan berdasarkan nilai-nilai Islam. Lalu yang terakhir itu ada al-rara. Al-rara itu adalah memberikan pengharapan, memberi nilai yang terkandung dalam perintah agama sehingga dapat dirasakan sebagai kebutuhan pokok dalam bermasyarakat. Lalu selanjutnya ada objek material dakwah. Objek material dakwah itu adalah ajaran-ajaran pokok Islam yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis, juga manifestasinya yaitu manusia, Islam, Allah dan alam. Lalu selanjutnya ada objek formal. Objek formal itu adalah sudut pandang tertentu yang dikaji dalam disiplin utama ilmu dakwah. Di sini juga saya akan menjelaskan arti dai secara umum dan juga secara khusus. Dai secara umum adalah seseorang yang bertugas untuk mengajak, mendorong dan membimbing orang lain agar mengikuti dan juga mengamalkan ajaran agama Islam. Mereka itu adalah seseorang yang membawa pesan agama, menyampaikan nilai-nilai kebaikan dan juga mengajak masyarakat menuju jalan yang benar. Lalu ada dai secara khusus. Dai secara khusus itu adalah dia seseorang yang menyampaikan pesan, menjadi seseorang yang teladan dan juga menjadi pembimbing. Lalu selanjutnya nomor 2 yaitu tentang metodologi keilmuan dakwah. Itu ada 3 manhaj. Ada manhaj istinbat, manhaj iktibas dan juga manhaj istiqro. Yang pertama itu manhaj istinbat. Manhaj istinbat adalah dakwah yang merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Produknya itu adalah teori. Lalu yang selanjutnya adalah manhaj iktibas. Manhaj iktibas adalah dakwah dengan meminjam ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu hukum, politik dan juga ekonomi. Lalu selanjutnya ada manhaj istiqro. Manhaj istiqro itu adalah dakwah dengan penelitian, bisa penelitian lapangan ataupun penelitian pustaka. Lalu selanjutnya nomor 3 itu adalah ragam kegiatan dakwah. Ragam kegiatan dakwah itu adalah wujud dari pengembangan ajaran agama Islam. Tujuan dari ragam kegiatan dakwah adalah untuk penyebaran agama Islam dan juga peningkatan iman dan akhlak. Bentuk-bentuk dakwahnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah tabligh Islam, lalu yang kedua irsyad Islam, yang ketiga tadbir Islam, dan yang terakhir itu ada tatwir Islam. Yang pertama adalah tabligh Islam. Tabligh Islam itu kelompok besar. Contohnya adalah komunikasi dan penyiaran Islam, yaitu KPI. Secara bahasa yaitu berasal dari kata balagho, yubalighu dan tabliwon, yang artinya adalah menyampaikan. Lalu tabligh itu adalah kata kerja transitif, yang berarti adalah membuat seseorang sampai, menyampaikan atau melaporkan, dalam arti menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Lalu orang yang menyampaikannya itu bernama mubaligh. Dan juga ilmu yang mempelajari tabligh itu namanya ilmu tabligh. Ilmu tabligh adalah tata cara melaksanakan tabligh akbar al-islamiyah dengan istinbat, iktibas dan juga istiqro yang tadi. Lalu yang kedua ada irsyad Islam. Irsyad Islam itu adalah kelompok kecil. Contohnya adalah bimbingan konseling Islam atau BKI. Secara bahasa irsyad itu adalah bimbingan. Kalau secara istilah itu adalah proses penyampaian dan internalisasi agama Islam melalui kegiatan bimbingan, penyuluhan,
dan psikoterapi Islam kepada individu dan juga kelompok kecil. Prosesnya itu adalah kontinu, simultan, dan intensif. Lalu yang ketiga ada tadbir Islam. Contoh dari tadbir Islam itu adalah manajemen dakwah. Secara bahasa itu artinya adalah pengurusan, pengelolaan, atau manajemen. Secara istilah, tadbir Islam itu adalah pentransformasian ajaran Islam melalui kegiatan aksi amal soleh berupa penataan lembaga dakwah. Lalu yang terakhir ada tadbir Islam. Contoh dari tatwir. Contoh dari tatwir Islam itu adalah PMI, pengembangan masyarakat Islam. Secara bahasa, PMI itu adalah pengembangan. Secara istilah, PMI. Secara bahasa, tatwir Islam itu adalah pengembangan. Secara istilah, tatwir Islam itu adalah pendekatan dengan pemberdayaan. Lalu ragam kegiatan dakwah juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dakwah bil lisan, yang kedua ragam bil hal, lalu yang terakhir adalah ragam bil kitabah. Dakwah bil lisan ini ada contohnya adalah tablik, irsyad. Contoh lainnya itu adalah humas atau KPI dan juga BKU. Lalu selanjutnya ada dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu contohnya adalah tadwir atau tamkin. Contoh lainnya adalah MHU. Lalu yang terakhir itu adalah dakwah bil kitabah, yaitu dakwah melalui tulisan. Lalu selanjutnya nomor 4 itu adalah ragam konteks dakwah. Secara leksikal artinya adalah memanggil, menyeru, menegakkan sesuatu, perbuatan untuk menarik khalayak kepada sesuatu, dan memohon. Secara istilah itu adalah upaya menjelaskan hakikat dakwah. Di ragam konteks dakwah ini ada nafsiyah, fardiyah, fi'ah, hizbiyah, ummah, dan qobaliyah atau syu'ubiyah qobaliyah. Yang pertama itu adalah nafsiyah atau komunikasi intrapersonal atau irsyad. Nafsiyah ini adalah mengajak kepada diri sendiri atau mendakwahi diri sendiri. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada orang ngomong sendiri, itu bukan berarti dia orang gila. Bisa jadi dia sedang mendakwahi diri sendiri. Lalu selanjutnya ada fardiyah, irsyad, tadbir, tatwir, atau tamkin. Fardiyah itu adalah ajakan atau seruan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh seorang dai kepada perorangan secara langsung. Lalu selanjutnya ada fi'ah. Fi'ah juga dibagi menjadi 2, ada fi'ah qalilah dan juga fi'ah katsiro. Yang arti fi'ah ini adalah dakwah kelompok kecil atau komunitas. Lalu di sini di fi'ah kan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada fi'ah qalilah. Jumlah dari kelompok kecilnya ini adalah berkisar 3-20 orang. Lalu fi'ah katsiro itu lebih dari 20 orang. Lalu selanjutnya ada hizbiyah. Hizbiyah adalah dakwah yang dilakukan oleh dai yang berasal dari suatu lembaga yang menjangkau mad'u dari luar komunitasnya. Contoh dari lembaganya itu ada Nadlatul Ulama, Muhammadiyah, dan juga Persis. Jadi si dai-nya itu berasal dari salah satu lembaga tadi, yaitu antara dari NU, Muhammadiyah, dan juga Persis, yang menjangkau si madunya itu di luar komunitasnya, yaitu di luar komunitasnya. Lalu selanjutnya ada ummah. Ummah ini mad'u yang bersifat massa. Metode monolognya itu mirip-mirip seperti tabligh akbar. Jadi ummah ini dakwahnya itu mirip-mirip kayak sedang tabligh akbar. Lalu selanjutnya ada qobaliyah atau syu'ubiyah qobaliyah. Syu'ubiyah qobaliyah ini adalah dakwah yang berlangsung antar bangsa, suku, dan budaya. Madunya itu berasal dari suku yang berbeda-beda. Jadi madunya itu atau seseorang yang menerima dakwahnya itu bukan hanya berasal dari satu daerah, melainkan dari berbagai daerah, berbagai suku, berbagai bangsa. Lalu selanjutnya itu nomor 5, mengapa manusia harus berdakwah? Jelaskan landasannya secara teologis, sosiologis, dan filosofis. Yang pertama adalah landasan teologis. Mengapa kita terus berdakwah? Yang pertama adalah amanah dari ilahi, yaitu amanah dari Allah. Dakwah itu adalah sebuah amanah atau tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Misal dalam Islam,
Misalnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Yang udah jelas kita itu harus menyampaikan ayat-ayat Allah kepada yang lainnya meskipun hanya sedikit. Lalu ada tanggung jawab moral. Jadi setiap manusia itu memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan dan juga mencegah kepada keburukan atau kemungkaran. Lalu selanjutnya ada landasan sosiologis. Yang pertama itu adalah pemecahan masalah sosial. Jadi banyak masalah sosial yang akarnya itu terletak pada ketidaktahuan atau penyimpangan. Nah, di sini pentingnya berdakwah dalam sosial itu agar tidak terjadinya penyimpangan atau ketidaktahuan. Lalu selanjutnya itu integrasi sosial. Jadi dakwah itu berperan sangat penting dalam mengintegrasikan masyarakat dengan nilai-nilai universal yang dibawa oleh agama. Dakwah juga dapat menyatukan masyarakat beragama. Jadi dakwah juga sangat penting untuk mengintegrasikan masyarakat agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu ada terakhir itu landasan filosofis. Yang pertama adalah pengejaran kebenaran. Manusia itu memiliki hasrat alami untuk mencari sebuah kebenaran. Dakwah itu adalah upaya untuk berbagi kebenaran yang telah ditemukan dengan orang lain. Lalu selanjutnya ada makna hidup. Dakwah itu memberikan makna hidup yang sangat dalam. Dengan berkontribusi dalam menyebarkan kebaikan, seseorang itu dapat merasa hidupnya jauh lebih baik. Lalu di sini saya akan membacakan Quran surat An-Nahl ayat 125, Quran surat Ali Imran ayat 104, Quran surat Ali Imran ayat 110, Quran surat Fussilat ayat 33, Al-Baqarah ayat 221, dan juga Quran surat Al-Hijr ayat 94. Yang pertama adalah Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya adalah suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Lalu selanjutnya Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya adalah, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya adalah Quran surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya adalah, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Lalu selanjutnya ada Quran surat Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya adalah, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri.
Lalu selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idzni wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Yang artinya adalah, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Lalu yang terakhir adalah Quran surat Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya adalah, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Mungkin segitu saja jawaban ujian tengah semester mata kuliah ilmu dakwah dari saya. Mohon maaf apabila jawabannya kurang dan juga tidak terdengar dengan jelas. Saya minta maaf karena saya banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.